Lo dikira kalau udah ustadz kiai itu ngelihat perempuan yang cantik mulus-mulus ngono kok terus ora pengen ngono. Ya podo. Ya cuma masalahnya ya jujur Bu, saya kalau neng Bali gini ya, tepak diajak neng pantai terus banyak turis, ya Allah, itu kan banyak sumur itu, susu dijemur itu. Ya, lah terus pakaiannya rata-rata kayak gitu Bu. Astagfirullah ya Allah. Kayak putih-putih, mulus-mulus. Ya, masya Allah. Ini saya mikir, ya Allah, ini musibah apa barokah? Bukankah peristiwa Isra Mi'raj itu mengingatkan kita tentang adanya 3 terminal penting yang dijalani Rasulullah sebagai isyarat adanya 3 peristiwa penting yang pasti dijalani oleh semua manusia. 3 terminal penting yang dijalani Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Sidratul Muntaha. Masjidil Haram terminal keberangkatan, Masjidil Aqsa terminal transit peristirahatan, Sidratul Muntaha terminal tujuan. Ini mengingatkan kepada kita adanya 3 peristiwa penting yang pasti dijalani oleh semua manusia. Masjidil Haram terminal keberangkatan itu mengingatkan kepada kita tentang adanya kelahiran, bahwa Rasulullah berangkat menempuh perjalanan Isra Mi'raj itu dari terminal Masjidil Haram. Kita berangkat menjalani kehidupan dunia ini melalui terminal kelahiran. Masjidil Aqsa ini mengingatkan kita tentang adanya kematian. Masjidil Aqsa itu terminal transit. Sebelum Rasulullah dinaikkan ke langit tingkat 7 terus sampai Sidratul Muntaha, transit dulu di Masjidil Aqsa. Nah, kita sebelum diberangkatkan pada kehidupan abadi selamanya di akhirat nanti, kita ditransitkan dengan kematian pindah ke alam barzakh atau alam kubur. Sidratul Muntaha itu terminal tujuan, mengingatkan kepada kita tentang hidup kembali sesudah mati, dan itu tujuannya. Kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati itu hidup sesudah mati, itu hidup yang selamanya. Kalau enak, bahagia, nikmat selamanya. Kalau sengsara, tersiksa, menderita selamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Ini mengingatkan kita adanya kelahiran, kematian, dan hidup lagi sesudah mati. Loh, nggathuk-nggathuk ning ngene iki angel, ora gampang. Mulane yo larang. Lah iya, wong Isra Mi'raj hubungannya dengan kematian. Iya, perjalanan hidup manusia. Jadi Masjidil Haram terminal keberangkatan, kelahiran bagi manusia, berangkat menjalani kehidupan. Masjidil Aqsa terminal transit peristirahatan, kematian di dunia ini, transit di alam kubur. Sidratul Muntaha terminal tujuan, hidup lagi sesudah mati, tujuan akhir kehidupan manusia, surga apa neraka. Kita semua tahu
Kita semua ngerti, kita semua sadar bahwa setiap kita pasti lahir, setiap kita pasti mati, setiap kita pasti dihidupkan kembali sesudah mati. Semuanya tahu, tapi banyak yang enggak mau tahu. Halo? Semuanya mengerti, tapi banyak yang lupa diri. Yang paling sering dilupakan itu dua, kematian dan hidup lagi sesudah mati. Kalau kelahiran, ya ingat semua, memang diingat-ingat, bahkan diperingati ulang tahun kelahiran. Betul? Ya. Kalau kelahiran ya rata-rata manusia pada ingat, karena memang diingat-ingat dan diadministrasikan. Yang dicatat di mana-mana itu kan kelahiran. Di KTP yang ditulis kelahiran, di buku nikah yang ditulis kelahiran, di paspor yang ditulis kelahiran, di sertifikat tanah yang ditulis kelahiran. Tahu kalau di sini KTP itu yang ditulis tanggal kematian. Di ijazah di mana-mana yang ditulis kelahiran. Maka kalau kelahiran ya banyak yang ingat. Bahkan bukan cuman dirinya sendiri, orang lain aja banyak yang ingat kok. Tetangganya Pak Haji Gun ini loh banyak yang ingat. Lahirnya Pak Haji Gun ini tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, pasarannya apa. Loh nggih, tetangga saya itu yang sepuh-sepuh masih pada ingat. Saya dulu lahirnya di sasi Jawa wulan nopo, pasarane opo, lahirnya jam piro, masih ingat. Kalau kelahiran memang diingat-ingat, tapi kematian sering dilupakan. Hidup lagi sesudah mati sering diabaikan. Kita sering melupakan kematian, padahal mati itu pasti. Kematian adalah a mysterious problem, kepastian yang misterius, pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Dan mati itu tidak ditentukan oleh takut dan berani. Berani tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut matinya belakangan. Kadang-kadang yang pemberani nggak mati-mati, yang penakut mati duluan. Ada loh ibu-ibu itu yang ngomongi ke anaknya, nak jangan jadi pilot nak, nanti kalau kamu jadi pilot nerbangin pesawat, pesawatnya jatuh kamu mati dulu nak. Yang jadi pilot sampai tua umurnya awet banyak. Nah yang di rumah nggak ngapa-ngapain mati kesetrum. Nah jangan jadi tentara nak, nanti kalau kamu jadi tentara disuruh perang mati dulu nak. Yang jadi tentara itu sampai pensiun lama sepuh usianya ndak mati-mati. Yang di rumah di atas tempat tidur sama istrinya lagi kelon mati kedengkek. Coba saya tanya, tolong dijawab. Yang sehat sama yang sakit-sakitan matinya lebih dulu mana? Wah kadang yang sakit-sakitan uga mati-mati. Sing ngrumat sampai pegelen. Nek ndonga ya Allah menawi badhe dipundhut nang digampilke Gusti. Niki nek cara diringkes ya Allah mugi-mugi nanggim lah ngono. Sakit-sakitan bertahun-tahun nggak mati-mati. Yang sehat segar bugar tiba-tiba mati mendadak. Ada apa enggak? Ada. Ini pokoknya yang nggak dengerin ceramah saya ini sepertinya mau mati mendadak ini. Coba yang muda sama yang tua matinya lebih dulu mana? Di sini pernah ada nggak cucu mati mendahului kakeknya? Lah iya, makanya yang masih muda jangan pernah merasa jauh dari kematian, karena syarat mati itu nggak harus tua. Syarat mati juga nggak harus sakit dulu. Makanya yang sehat-sehat seperti ini ya jangan pernah merasa jauh dari kematian.
syaratnya mati ndak kudu sakit dulu gitu loh. Yang udah nikah sama yang masih jomblo matinya lebih dulu mana? Loh, makanya kalau pengen awet ya jangan jomblo. Coba yang hidupnya hati-hati sama yang hidupnya biayaan, matinya lebih dulu yang mana? Kadang yang biayaan awet tok. Naik motor di jalan raya biayaan ngawur, jalan ini kenceng banget 180 km per jam 200 km per jam, nyelempit weng. Wah, kendaraan gede selempiti kabeh, selamat tok. Sing hati-hati numpak sepeda motor melaku 20 dadat diambung teleler. Ayo dijawab lagi yang kenceng. Yang miskin sama yang kaya matinya lebih dulu yang mana? Iki sing jawab banter mesti melarat kabeh. Iki jawabane wong dendam. Perkara pengen sugih ora keturutan. Bapak diem, khusus ibu-ibu. Ibu tolong dijawab. Istri sama suami matinya lebih dulu mana, Bu? Ketoken duwe serep yo ketok. Saman disengkakno, Pak. Makanya mati kapan itu ndak penting, wong kapan-kapan yo mati. Dan kita nggak perlu takut, setakut apapun kalau waktunya tiba ya pasti mati. Orang gitu kalau udah waktunya mati meskipun nggak diapa-apain mati. Tapi kalau belum waktunya mati meskipun diapa-apain ya nggak mati. Ada loh maling ketangkep orang kampung dipukuli sampai gepeng, disetrum listrik barang, nggak mati. Memang belum waktunya. Ada seorang pemuda frustasi gara-gara putus cinta, ditinggal nikah sama pacarnya. Dia pengen mati bunuh diri, maunya minum baygon, keliru sprit, ya ora mati. Nah kalau udah waktunya mati meskipun nggak diapa-apain mati. Ada kok orang tidur nggak diapa-apain, nggak bangun-bangun selamanya gitu loh. Nah kalau belum waktunya ya nggak mati. Ada orang itu udah bosen hidup, kalau bahasa Inggrisnya kebelet mati, wes kebelet mati, bosen urip ya gara-gara mikir anak nggak bisa dinasehati, mikir bojo nggak telno hati, mikir hutang nggak iso nyauri, sekaruan mati. Niat kendat, Bu, golek tali tampar sing gede dawa ben lega, budal nang Tegal menek pohon, manjat pohon yang lega gede kae, nyampe atas langsung tambang itu diikat ke dahan pohon itu kuat, talekne gulune set saking kebelete arep mencolot maca bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun kendat krana ngilangaken hukume hadas cilik. Le mencolot digietno gedabok gak mati soalnya tampare kedawan. Ya klengsreh. Ya memang belum waktunya. Makanya nggak perlu takut mati. Wong mati itu mudah, nggak usah takut. Mati itu mudah. Saking mudahnya anak-anak kecil aja bisa mati. Anak umur 2 tahun 3 tahun bisa mati, apalagi anak-anak umur 68 tahun. Saking mudahnya mati sampai sekarang belum ada kursus kematian.
nggak ada fakultas kematian, karena mati itu mudah, nggak perlu takut ya. Percuma setakut apapun kalau waktunya tiba pasti. Makanya ojo wedi, tiwas wedi nek wis wayahe tetep. Ana wong urip wedi mati kuwi padha karo wong mangan wedi ngising. Urip kok wedi mati padha karo mangan wedi ngising. Wani urip kudu wani mati, padha karo wani mangan kudu wani ngising. Sanggup urip kudu sanggup mati, padha karo sanggup mangan kudu sanggup ngising. Gelem urip ya kudu gelem mati, padha karo gelem mangan kudu gelem ngising. Monggo ngising bareng. Yang kita perlu takut itu nanti kita mati itu lagi ngapain. Nah ini pertanyaan besar yang perlu kita cemaskan, yang perlu kita khawatirkan. Itu nanti matinya kita itu dalam keadaan seperti apa, matinya kita itu sedang melakukan apa. Karena pilihan mati itu cuma dua. Kalau enggak matinya husnul khotimah, ya su'ul khotimah. Cuman itu, bahwa iman apa enggak, sedang berbuat baik apa sedang berbuat buruk, sedang melakukan taat apa sedang melakukan maksiat. Pilihannya cuman itu. Dan mati itu menjadi ukuran dan penentuan nasib kita untuk selamanya. Kita dalam kehidupan akhirat yang selama-lamanya lama itu, nikmat apa adab, bahagia apa sengsara, itu ditentukan oleh kematian kita. Dalam kehidupan yang selama-lamanya di akhirat nanti, nasib kita seperti apa, mulia apa terhina, bahagia apa menderita, surga apa neraka, itu selamanya ditentukan oleh kematian kita. Kalau matinya husnul khotimah, bahagia selamanya, mulia selamanya, surga selamanya. Kalau matinya su'ul khotimah, menderita selamanya, sengsara selamanya, terhina selamanya, neraka selamanya. Kok wedi no ketok. Ini yang perlu kita khawatir, yang perlu kita cemas. Kita nanti matinya kita itu sedang apa, matinya kita itu pas berbuat apa. Kan nggak ada jaminan Bapak Ibu, nggak ada jaminan kalau kematian kita itu dengan iman. Nggak ada jaminan kalau kita itu matinya nanti husnul khotimah. Nggak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa dirinya nanti mati dalam keadaan iman, mati husnul khotimah. Nggak ada, meskipun dia kiai. Duh, dikira kalau udah kiai terus mesti api, matinya mesti husnul khotimah, matinya mesti bawa iman. Kalau kiai terus mesti dijamin surga. Siapa ngomong pret mau? Ya ndak usah pret, wis itu udah mewakili kok. Coba diulang. Dikira kalau udah disebut ustadz kiai terus mesti baik, dijamin matinya iman, husnul khotimah, dijamin surga. Nah, ya ustadz kiai itu ya padha wae. Ya ono apike, ya ono eleke. Yang ceramah iki ya ono apike, ya ono eleke. Malah umpama dihitung tenanan jujur-jujuran, yang ceramah iki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun. Nggih, matur suwun. Matur suwun. Nah, sampeyan sing ceramah. Semoga cepat sembuh. Nah, aku elek kok. Ya, ya kalau saya akeh eleke, kalau sampean akeh apike nggih. Oh, dapuramu. Ngapunten nggih, metu Jawa Timurane. Ya Allah ya Karim. Makanya karena nggak ada jaminan
kalau nanti kita matinya membawa iman, nggak ada jaminan kalau nanti kita mati husnul khotimah. Sehingga kita kalau pengen melakukan perbuatan yang jelek, kita kalau pengen berbuat dosa, itu disuruh mikir, jangan-jangan nanti pas berbuat dosa mati. Ayo, supaya nggak jadi berbuat dosa. Kalau sampean ki nek pengen maksiat, pengen ngelakoni elek, ya lumrah karena memang manusia itu punya nafsu. Suatu ketika nafsu yang ammarah bisu itu muncul. Lu dikira kalau udah ustadz kiai terus nggak ada nafsu ammarah, nggak ada keinginan maksiat. Lo dikira kalau udah ustadz kiai itu ngelihat perempuan yang cantik mulus-mulus ngono terus ora pengen ngono. Ya podo. Ya cuma masalahnya ya jujur Bu, saya kalau neng Bali gini ya, tepak diajak neng pantai terus banyak turis, ya Allah, itu kan banyak sumur itu, susu dijemur itu. Ya, lah terus pakaiannya rata-rata kayak gitu Bu. Astagfirullah ya Allah. Kayak putih-putih, mulus-mulus. Ya, Masya Allah. Ini saya mikir, ya Allah, ini musibah apa barokah ini? Dipandang dosa, nggak dipandang kok ya. Masya Allah. Jadi melek dosa, merem gak ketok dalan. Akhirnya aku ya melek merem. Ya gimana kalau ngelihat kayak gitu? Tuh populer puputiler itu. Loh, ya jujur aja seneng Bu, cuma terkendala status. Astagfirullahaladzim. Lah iya kan, makanya kita kalau pengen berbuat jahat, kalau kita pengen melakukan maksiat, kalau kita ada keinginan untuk melakukan dosa, disuruh ingat, jangan-jangan nanti pas aku dosa itu mati kayak apa nanti, supaya nggak jadi berbuat dosa. Ini makna dari apa yang disabdakan Rasulullah, faktiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat-ingat perkara yang bisa memutus macam-macam keenaan. Apa itu? Ya kematian. Orang itu kalau ingat mati, insya Allah nggak jadi berbuat jahat, nggak bakal melakukan maksiat. Pengen mabuk, udah botol minuman keras ini udah dipegang, udah dicukit, tutup botolnya, ciu. Lah itu kan kalau dicukit itu suaranya kan ciu, makanya dinamakan ciu. Lah iya, soalnya nek dibuka tutupnya itu ciu, makanya dinamakan ciu. Udah dipegang gini, tinggal nenggak, terus mikir, aku ingin gue pas mati terus kayak apa, mesti dibanting botolnya, nggak jadi mabuk. Kenapa orang sampai nyuri? Ya karena nggak ingat mati. Coba ingat mati, nggak mungkin jadi nyuri. Aku pas nyolong neng mati. Mulanya nggak ada orang berbuat maksiat membawa iman, itu nggak ada. Copet, apa nyaut tas kok leren moco Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, nggak ada. Kenapa orang sampai korupsi? Ya karena dia nggak ingat mati. Coba ingat mati, nggak mungkin korupsi. Kenapa orang berbuat zina? Karena nggak ingat mati. Coba ingat mati, nggak mungkin melakukan zina. Sing wedokin jebablah lumah-lumah matang-matang. Sing lanange karek metingkring. Terus eling, iki engko aku pas metingkring nang mati.
ndahne apike besok langsung viral nenggone medsos. Seorang warga dawuh puri kauh mati metingkring dan dia termasuk pengurus rukun kematian. Coba kayak apa? Ya nggak mungkin jadi lah, gara-gara nggak inget mati ku celingkrak celingkrik petingkrang petingkring ya karena nggak inget mati, makanya suruh perbanyak inget kematian. Lah terus ngaji hari ini partai tambahan, buktinya nggak ada panggung. Karpet amoh, kembangnya ya kembang-kembangan, ini kembang elek bisa nih. Mbuh rapatek niat. Lah iya temanya kematian. Amplope mboten tambahan iki ya. Moh aku nek digawe amplop nggone rukun kematian moh aku. Kuwi padha karo nyengkakno aku. Kalau ada itu kasihkan MC aja. Nah, kayaknya udah siap kok dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kematian sering dilupakan dan hidup lagi sesudah mati sering juga dilupakan. Nah, ini nanti kita sambung. Padahal setiap kita pasti mati dan akan dihidupkan kembali sesudah mati. Kenapa kok pakai dihidupkan lagi sesudah mati? Bukankah manusia mati, dikubur, berkalang tanah, hancur lebur, ngapain pakai dihidupkan lagi? Jawabannya ada pada surat Yasin, ayatnya semua pasti hafal. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami Allah yang menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Untuk apa? Wa naktubu ma qaddamu. Dicatat apa-apa yang sudah pernah dilakukan. Berarti prestasi. Apa-apa yang sudah dilakukan selama hidup di dunia, prestasinya apa saja. Wa atharahum, dan tinggalan-tinggalannya, berarti prasasti. Manusia dihidupkan kembali sesudah mati itu untuk dibalas, dihargai, diberi penghargaan tentang prestasi dan prasasti yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Ma qaddamu, apa-apa yang telah dilakukan. Ini berarti kan prestasinya apa? Wa asarahum, peninggalan-peninggalannya, itu prasasti. Makanya hidup ini tugasnya bikin prestasi dan bikin prasasti. Prestasi itu apa saja yang pernah dilakukan. Prestasi sholatnya seperti apa, prestasi sedekahnya seperti apa, prestasi zikirnya seperti apa, prestasi baca Qur'annya seperti apa, prestasi tahajudnya, prestasi puasanya seperti apa. Kemudian prasasti itu tinggalan-tinggalannya. Kayak ini musola al-ikhlas, ini termasuk prasasti setelah nanti sampean mati. Kan rencananya sampean apa mati kabeh. Loh iya kan? Lah ini beliau punya prasasti, ketua pengurus. Ini prasastinya, peninggalannya ya musola ini. Nah ini yang punya Vindes ini. Oh prasastinya luar biasa. Di NU ada jejak perjuangannya, itu prasasti. Di IBHI ada, di masjid ada, di musola ada. Belum lagi yang dikirim ke pesantren saya, rencana masih belum.
Loh gitu. Belum lagi yang untuk prasasti, misalnya nanti di pesantren saya, bah ikut nitip ini gedung untuk Darul Aitam untuk anak-anak yatim. Memang saya kekurangan gedung untuk anak yatim. Di pesantren kami memang anak yatim kami sendirikan. Artinya kami sendirikan itu tempatnya. Jadi ada Darul Aitam untuk anak-anak yatim putra, ada Darul Aitam untuk anak-anak yatim putri. Memang gedungnya kurang. Putra putri yang yatim kurang lebih 700 yang ikut kami, yang yatim kurang lebih 700 ya, selainnya total 3.000-an, semuanya gratis. Bahkan yang yatim itu tiap bulan gak usah tepuk tangan, ra penting, sing penting bantuan. Gitu loh. Loh, semua gratis. 3.000 itu yatim nggak yatim gratis semua. Ya artinya gratis itu mondok nggak ada bayar, asramanya nggak ada bayar, listriknya nggak ada bayar, terus makan gratis. Jadi sebelum Pak Presiden Prabowo bikin MBG makan bergizi gratis, saya 15 tahun yang lalu sudah bikin MBG. Loh, artinya mangan bareng gratis. Loh iya, kitab, semua kitab yang diajarkan di pesantren gratis. Santri nggak ada beli kitab, kita siapkan semua kitabnya gratis semua untuk ngaji weton, ngaji sorokan, ngaji diniyah. Sekolah formalnya MTS dan MA SPP gratis, seragam gratis. Nah iya, yang masih punya orang tua lengkap, bapak ibunya masih ada, itu cuma bayar LKS sama ujian aja. Selain itu gratis semua. Nah yang yatim tiap bulan kita kasih uang saku sekitar 700 itu. Ada 500.000 ya kita kasih 500.000, adanya 300.000 ya kita kasih 300.000 seadanya. Makanya ini nanti saya pulang wayai bagi-bagi ya, tergantung gaji gun ngasih berapa gitu. Nah kalau cuman dikit paling anak-anak ya dapatnya 200.000-an. Nah 200.000 kalau kali 700 itu udah 140 juta loh Bu. Loh iya. Loh saya untuk anak-anak yatim itu tiap bulan enggak cukup 250 untuk anak-anak yatim. Tuh, rungokno. Loh. Iku namanya prasasti. Itu namanya prasasti. Tuh, nah prestasinya beliau ya ini, manusia itu makhluk yang punya dua kecenderungan, ingin berprestasi dan ingin punya prasasti. Pasti. Cuma ada yang mampu, ada yang enggak. Semua kita pasti pengen berprestasi, pengen lebih baik daripada yang lain. Mesti nih. Ya kaya sing kono iki ndoprok-ndoprok asli ya pengen sugih. Wong ketara wajah-wajah mempet. Cuma sampai saiki durung keturutan. Ya mbuh melarate kok awet ngono. Ya Allah. Lah iya. Gitu loh. Lah sekarang gini, kalau kita pengen dihargai Allah tentang prestasi dan prasasti kita nanti di akhirat, sesudah dihidupkan kembali, sesudah mati. Lah kalau misalnya mati semuanya selesai, rugi Pak. Orang-orang yang di dunia berprestasi dan punya banyak prasasti rugi. Begitu mati selesai, nggak ada terusannya, nggak ada lanjutannya. Lah orang-orang yang berjuang di agama, orang-orang yang ahli beribadah, ahli berjuang ya rugi. Wah habis mati udah selesai, nggak ada kehidupan lagi, rugi. Kayak saya misalnya capek-capek keliling kemana-mana ngaji sampai meninggalkan keluarga, capek ndak karo-karuan, rugi saya. Begitu mati selesai, ngapain capek-capek? Ya urip iki tak enak-enak no. Tiap malam ajeb diseneng-seneng no.
Loh, lah iya begitu mati selesai. Ya rugi orang-orang yang tiap malam tahajud, di saat yang lain enak-enakan tidur, dia Allahu Akbar entul-entul jadi tuli-gulik ndundut gobek-gobek, cerekal tangi meneh ya Allahu Akbar entul-entul jadi tuli-gulik ndundut gobek-gobek, tangi meneh cerekal Allahu Akbar entul-entul jadi tuli-gulik ndundut gobek-gobek, duduk bersila muter tasbih wiridan kenceng wer 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 sulastri 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 wer 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 sumiati 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 wer wer sundari 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 wer wer sunarti sunarti wer wer sugiyarti sugiyarti wer wer sulika 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 wer supia supia. Rugi. Ngapain bercapek-capek di dunia? Wong habis mati selesai ae ya dienak-enakno urip nang donya, kan habis mati urusan selesai. Rugi orang-orang yang ahli berjuang, berjuang di NU, berjuang lewat musola, berjuang lewat organisasi rukun kematian, biaya ndak karo-karoan, begitu mati selesai, rugi. Ngapain? Ya senengan. Kalau misalnya habis mati kok selesai, keenakan itu yang nakal-nakal, ya kan? Ya keenakan yang nakal-nakal, rugi orang-orang yang baik. Begitu mati selesai, rugi orang-orang yang ahli berjuang, rugi. Makanya kalau pengen dihargai prestasi dan prasasti, bukan di dunia ini tempatnya. Nanti setelah kita dihidupkan kembali sesudah kematian, kita baru akan dibalas Allah tentang prestasi dan prasasti. Kalau di dunia ini orang soleh sama orang nakal jatahe podo. Yang ahli amal soleh dengan yang tukang amal salah jatahnya sama. Sing ahli ngamal karo sing ahli ngomel jatahe podo. Sing tukang sembahyang karo sing tukang blayang jatahe padha, sing kulino poso karo sing kulino dosa jatahe padha, sing ahli wiridan karo sing ahli rasan-rasan jatahe padha, sing ahli zikiran karo sing tukang gendaan jatahe padha ning donya. Lho iya toh, yang berprestasi dengan yang ndak jatahnya sama. Yang ahli tahajud makan jatahe ya sak piring, yang nggak pernah sholat mangan jatah yo sak piring, sama kok. Apa yang nggak pernah sholat itu makan jatah sepiring, kemudian yang ahli tahajud itu nek mangan nggih molen ngono? Enggak kan? Orang yang nggak pernah sholat makannya pakai sendok, yang rajin sholatnya selalu berjamaah dan tahajud, apa kalau makan pakai sekrop? Kan jatahnya sama toh. Wong sing pinter jatah uripe ya antara 60 sampai 70 tahun. Wong sing oon lola lolo jatah urip ya sama 60 sampai 70 tahun. Di dunia ini jatahnya sama. Orang yang ahli ibadah jatah minumnya juga cuma segelas. Orang yang nggak pernah ibadah sama jatah minumnya cuma segelas. Di dunia ini jatahnya hampir sama kok. Makanya kalau begitu mati selesai, rugi orang-orang soleh, rugi orang-orang yang ahli ibadah. Maka Allah akan menghargai, Allah akan memberikan balasan penghargaan atas prestasi dan prasasti yang dilakukan selama di dunia ini nanti setelah kematian. Paham? Paham? Nah, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim, Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya ulang tadi. Dua alasan utama manusia nggak mau mati itu: pertama, berat berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal. Dua, sadar belum cukup memiliki bekal. Ini misalnya Pak Haji Gun nih, tak takoni saiki, siap mati saiki pora? Siap mati sekarang apa enggak? Mesti jawabannya belum. Kenapa? Belum punya bekal. Mesti jawabannya belum punya bekal. Lah, kita semua gitu. Ayo coba sampean misalnya ditawani, Bapak Ibu mati saniki nggih? Kenging nopo kok mboten purun mati saniki? Dereng cukup sangune. Alasannya itu belum cukup bekalnya. Padahal uripe ora digawe golek sangu. Lah wong Jawa urung cukup ya wis golek to, Bu. Udah berusaha nyari tapi belum cukup. Lah sampean niku lho hidupnya nggak dipakai untuk nyari bekal kok jawabnya belum cukup. On. Belum cukup itu kalau udah berusaha ngumpulin tapi memang belum cukup, itu belum namanya. Lah ngumpulin aja enggak,
bilangnya belum cukup. Pertama, berat berpisah dengan yang dicintai. Apa itu? Donya. Kabeh wong iki seneng donya, betul? Donya iki gampangane simbole dhuwit. Kabeh wong seneng dhuwit, betul? Kabeh dadi apa wae seneng dhuwit. Dadi petani seneng dhuwit. Sing dadi bakul ya seneng dhuwit. Sing TNI Polri ya seneng dhuwit. Sing pegawai negeri ya seneng dhuwit. Sing pejabat ya seneng dhuwit. Sing ustad tak enak. Ya Allah, loh iya memang iya kok. Ngapunten wes. Lah orang itu kalau mati kan semua dunyone ditinggal, yang disenengi itu ditinggal. Makanya dia nggak mau mati karena nggak mau pisah. Nah, ini udah di nas dalam Al-Quran. Zuyyina linnasi, dihiaskan kepada manusia, siapapun dia, hubbus syahawat, kecintaan, cinta kepada apa saja. 1. Minan nisa. 2. Wal banin. 3. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. 4. Wal khailil musawwamah. 5. Wal an'am. 6. Wal hars. Ini simbole donya. Dan ini tahapan target manusia hidup itu mesti pengen 6 ini. Pertama, minan nisa, artinya lawan jenis. Mesti 1, cinta lawan jenis. Berarti target apa namanya? Nikah. Loh, ini ayat Quran ini, tahapan hidup manusia itu gitu Bapak Ibu. Jadi pertama, hubbus syahwat, apa saja. Pertama, minan nisa, perempuan. Nah, kalau perempuan ya rijal, laki-laki, artinya lawan jenis. Pertama, nikah. Ini target. Pokoknya normal mesti kabeh pengen nikah. Target 1. Yang kedua, setelah nikah, wal banina, punya anak. Orang nikah kalau nggak punya anak itu sedih, nelongso. Walaupun kaya raya, kalau nggak punya anak nelongso. Terutama kalau udah tua. Gini apa mboten? Ya iya. Kaya nggak punya anak nelongso. Pengen punya anak. Kadang sampai alatnya diperiksa no. Iki kurang atos apa kurang lincip, kok apa kurang jebobok apa piye. Loh, al walad samratul fuad, anak itu buah hati. Jadi pertama nikah, kedua punya anak, ketiga wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, harta kekayaan yang banyak. Berarti kan udah kerja, punya usaha, dan mempunyai harta kekayaan yang banyak, sehingga punya tabungan. Kok minadz zahabi wal fiddah, emas dan perak? Orang dulu itu tabungannya berupa emas dan perak. Kalau orang sekarang yo ATM, gold and silver. Emas, gold, perak, silver. Syukur-syukur prioritas, syukur-syukur private. Nah, samanya orang ngerti orang duwe ATM. ATM kan gue juga bansos itu. Duwe ATM gue ngantri bansos. Loh, targetnya orang hidup itu mesti nikah, punya anak, punya harta kekayaan yang banyak, punya tabungan. Mulane bahasane Quran, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, harta kekayaan yang banyak berupa emas dan perak. Orang dulu itu tabungannya emas dan perak. Kalau sekarang ya gold and silver. Semua pengen asli wi, cuma ana sing ora keturutan. Nomor 4 apa? Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, kuda yang bagus, kuda pilihan, turonggo pinilih. Kuda itu simbol kendaraan. Dulu belum ada kendaraan bermotor. Alat transportasi yang paling canggih dulu ya kuda.
Kok disebutkan kuda? Ya, itu simbol alat transportasi yang berfungsi, yang bergengsi, yang menarik hati. Kok kuda? Ya kuda itu kan binatang yang berkaki 4, tubuhnya kuat, larinya cepat, bodinya memikat. Kalau sekarang ya Toyota Alphard. Ya nggathuk-nggathuk ke at-at-at-atmu. Lho nggih kata-kata ngene iki angel, ora gampang. Mulane ya larang. Bu nek pengen murah bojomu kon ceramah. Ngelarang murah itu tergantung kualitas. Lho ya pas lho ya. Makanya yang dilafatkan, yang diredaksikan kuda pilihan, karena kuda itu kakinya berarti kendaraan roda. Kalau roda 2 itu bukan kuda tapi bebek, Mio, Scoopy. Target kok terima roda 2. Yo rendah berarti seleramu. Lo setiap kita pasti pengennya itu. Lo ini target kok al khailil mustawwamah. Roda 4. Kok kuda? Ya tadi alat transportasi yang berfungsi, yang bergengsi, yang menarik hati. Kuda binatang yang berkaki 4, tubuhnya kuat, larinya cepat, bodinya memikat. Kalau sekarang ya kayak mobil. Loh, Quran itu indah yang luar biasa. Yang masuk ya pengen tapi ra keturutan. Ya ono yaene ngojek kae. Setelah itu berikutnya wal an'am. An'am itu ternak. Lek wong Jawa maknani raja kaya, rajane kekayaan. Lah kok an'am ternak? Iya, ternak itu simbol binatang yang berkembang biak, bisa bertelur, bisa beranak dan menjadi banyak. Berarti ini bisnis dan usahanya berkembang. Seperti ternak, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Usaha dan bisnisnya berkembang. Dulu apotek cepat sembuh cuma piro? Ya cuman siji wit cilik ngono. Awal-awale dia keluar dari pekerjaannya merintis apotek kecil tapi terus berkembang. Oh, sekarang wis menguasai Indonesia Timur. Dulu tempat nge-gym berapa punyanya, wong alatnya nyewa semua. Loh saya tahu ini rahasianya walaupun baru kenal orangnya. Nah ini berkembang. Ini namanya an'am. Jangan terus macet jalan di tempat. Nah, itu mental apa? Umat Islam itu harus maju, harus berkembang kok. Bisnis berkembang. Maka setelah punya tabungan, punya kendaraan, bisnisnya berkembang. Itu an'am. Berkembang terus. Berikutnya wal harz, ladang. Ladang ini simbol investasi. Maksudnya gini, orang dulu itu kalau punya ladang yang luas, seneng di masa tua tinggal menikmati hasilnya. Duduk di rumah, hasil setoran datang karena ladangnya luas. Jadi di akhir kehidupan di masa tua banyak mendekat kepada Allah. Karena udah punya ladang yang luas, digarapne wong, tunggone neng omah karo lungguh, disetori hasile. Nanti ke depan begitu. Ya nggak harus berupa ladang. Ladang itu bisa toko, ladang itu bisa PT, ladang itu bisa CV, ladang itu bisa macam-macam usaha. Lah itu kalau udah mati ditinggal semua. Makanya nggak mau mati. Ini kita kon mati saya gini gelem.
Yang kedua, piye karepe? Ngaji kok gak oleh wes. Iki partai tambahan. Wong partai tambahan kok. Ya nggak apa-apa sih. Para jamaah yang sangat saya hormati rahimakumullah, yang harus kita persiapkan itu bekalnya. Ngono. Mbok ra dikatekno aku kok. Nggih apa ibu-ibu itu bukannya dengerin kata-kata aku tapi terpesona memandang aku. Ngerti aku kroso. Boleh nggak apa-apa Bu, Ibu boleh memandang aku karena memang aku didatengin ke sini bukan cuma untuk didengerin kok. Boleh dipandangin, tapi tolong boleh memandang, jangan punya perasaan aneh-aneh. Ya takut aja, takut nanti ada yang perasaannya gini, kok suami aku nggak kayak dia ya, ya itu nggak boleh. Masya Allah. Sehingga gini, kita harus terus belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia, tapi belajar meninggalkan dunia. Awas, jangan disalah artikan. Saya ulang, kita terus diperintah untuk belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Kalau meninggal dunia nggak usah belajar. Meninggal dunia itu mati. Mati itu gampang. Tadi udah saya sampaikan, nggak perlu belajar. Kalau waktunya tiba mesti wes. Tapi yang harus kita belajar terus adalah meninggalkan dunia. Meninggalkan kecintaan kita kepada dunia, meninggalkan hal-hal yang berbau duniawi. Pelan-pelan kita harus belajar, Bapak Ibu, terus belajar meninggalkan kecintaan kita kepada dunia. Bukan berarti nggak boleh punya dunia, punya harta harus, tapi cinta sama harta lah itu yang nggak boleh. Paham porang ini ki? Loh, bukan berarti orang entuk duwe donya, bukan berarti kok orang oleh duwe donya. Boleh, orang Islam itu malah harus kaya. Islam itu ditempa, dididik agar bermental kaya. Nggak ada didikan dalam agama Islam untuk bermental miskin, itu nggak ada. Orang Islam harus kaya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat bukan hanya kuat jasmaninya saja, ya kuat rohaninya, kuat imannya, kuat mentalnya, kuat karakternya, kuat ekonominya. Itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dalam Islam itu nggak ada perintah menerima zakat, perintah menerima sedekah, nggak ada. Yang ada perintah mengeluarkan zakat, perintah bersedekah, mengeluarkan sedekah. Coba carikan saya kalau sampean menemukan ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang memerintahkan umat Islam untuk menerima zakat atau menerima sedekah. Nggak ada. Hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat, nggak ada. Terimalah sedekah, nggak ada. Yang ada, bayar zakat, keluarkan zakat, keluarkan sedekah. Berarti ini disuruh miskin apa disuruh kaya? Halo? Lah kalau nggak kaya apa ya bisa mengeluarkan zakat? Wong perintah zakat itu karena punya nisab, karena kaya. Berarti umat Islam itu harus kaya. Saya ulang, nggak ada Islam kok mengajarkan untuk bermental miskin, apalagi bermental pengemis. Nggak ada, nggak ada. Kita dididik untuk bermental kaya. Ada kewajiban zakat, berarti harus kaya. Ada kewajiban rukun Islam namanya haji,
Gimana supaya bisa menjalankan rukun Islam yang namanya haji itu? Harus istitoah. Bu? Mboten wonten didikan miskin dalam Islam, itu ndak ada. Malah dilarang. Jangan meminta-minta, itu malah dilarang. Orang yang suka meminta-minta kepada manusia, suka ngemis-ngemis, dilaknat, dan besok di akhirat di wajahnya nggak ada dagingnya sama sekali. Keadaannya kayak tengkorak. Itu khusus bagi orang-orang yang suka meminta-minta. Nggak boleh kok. Berarti orang Islam itu harus kaya. Bukan berarti nggak boleh punya duit, jangan salah. Yang nggak boleh itu cinta sama kekayaan dunia, hubbud dunia, bahasa Inggrisnya the kedonyan. Niku sing nggak oleh. Kamu tak jelasno wis. Kedonyan itu nggak harus orang kaya. Banyak kok orang kaya yang tidak kedonyan. Banyak loh orang miskin kedonyan itu banyak. Tak jelasno, kene gak tak jelasno gak paham. Umume wong nganggep kedonyan iki wong sugih, kedonyan kuwi. Belum tentu orang kaya itu kedonyan. Dia banyak harta, dia banyak duit, tapi duit itu, harta itu nggak masuk di hatinya dia. Memang duitnya banyak, hartanya banyak, tapi dia gak emanan kok. Nggak emanan. Ada perjuangan agama yang membutuhkan duit, nyoh sama sekali nggak eman. Itu orang kaya yang tidak kedonyan. Ada wong melarat kedonyan nih, ada dua emeng sithik tapi pelite, masya Allah. Ono pembangunan musola, pembangunan TPQ, ono rukun kematian macam-macam, nggak mau iuran, nggak mau bayar. Lewang aku melarat kok ditarik iuran. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada. Ini orangnya datang, saya tahu. Pokoknya orangnya agak gemuk. Ngerti aku, ngerti. Orangnya gemuk, perempuan. Nah, kedonyan itu namanya. Ada anak yatim, yang lain santunan dia nggak ngasih. Ya kedonyan. Ya tentu ukurannya beda. Ukurannya kajigun sama ukurannya jenengan beda, Bu. Jenengan sodakoh 10 juta itu pahalanya, jenengan kok 10 juta, potongamu kok 10 juta. Kadigun ini, kajigun sodakoh 10 juta itu ukurannya sama dengan jenengan sodakoh 10.000. Lah iya, sampean sodakoh 10.000 ku ganjarannya podo karo kajigun sodakoh 10 juta. Sampean sedekah 10 juta podo karo kajigun 100 juta. Loh iya toh. Loh karena 10.000 bagi jenengan sangat berarti. 10 juta bagi kajigun nggak begitu berarti. Enteng gitu loh. Loh ini keadilannya Allah. Keadilannya Allah. Maka ujiannya orang kaya itu makin banyak hartanya makin pelit, ujian yuk kajigun. Loh, bener ujian. Cari pahala sedekah itu gampang yang miskin daripada yang kaya. Betul. Melarat tok. Nah itu tadi, wong miskin sedekah 10.000 itu pahalanya seperti wong sugih sedekah 100 juta. Bener itu. Dengerin. Halo. Sampean misalnya Bu, misal. Woi. Sampean umpama duwe duit 100. Alah 100.000. Oh 100 juta. Sampean punya duit 100.000. Terus ada santunan yatim, sampean diminta sumbangan 10.000. Dikasih apa enggak? Kasih, kan masih punya 90.000. Kasih. Nah terus kajigun punya duit 100 miliar. Ada santunan yatim, dia diminta sumbangan 10 miliar. Kira-kira dikasih apa enggak? Pret. Ya pret kok.
Padahal ukurannya sampean sedekah 10.000 karena duit sampean cuma 100.000. Itu sama dengan Kaji Gun ini 10 miliar karena duitnya beliau 100 miliar. Loh, penak wong melarat. Sampean melarat. Aja mangkel ya melarat tenan kok. Punya pitik 5. Punya pitik 5. Terus ada tetangga sampean mau punya hajat nyunat ke anak. Mbak, aku apa nyunatne anakku, Mbak? Pitike sampean kok lemu-lemu, Mbak. Aku njaluk siji, Mbak, tanggone selamatan. Kasih apa enggak? Kasih, wong pitik kok. Kan punya 5, kalong siji masih punya 4 kok. Kasih, terus sampean tambah kaya, punya sapi 5. Lemu-lemu, terus ada tetangga sampean mau mantu, memetuki sampean, Mbak, sapine sampean lemu-lemu, aku apa mantu, Mbak, aku njaluk siji, Mbak, tak gawe mantu. Kasih apa enggak? Ya kasih teletonge. Ya kasih teletonge. Loh, ketika udah kaya sedekah sapi berat. Padahal dulu waktu masih miskin sedekah ayam ringan. Mulane sampeyan digawe melarat karo Gusti Allah. Ini karena Allah sayang sama sampeyan. Soalnya umpama sampean kok digawe sugih, bahaya. Bahaya. Pelit. Berubah mesti. Ini sekarang apian soalnya saya melarat. Coba kalau udah kaya berubah. Ini rahasianya Allah, saking cintanya Allah sama sampean. Allah pengen memasukkan sampean ke surga. Nah dalane sampean digawe melarat. Soalnya lek sampean sugih, wah kemungkinan besar neraka sampean. Deh, gini le, gini. Saman maaf ya yang melarat jangan kecil hati ya. Itu cara Allah supaya sampean masuk surga. Banyak loh orang yang di dunia ini tampilannya seperti orang mulia, terhormat, dia kaya raya, padahal itu cara Allah untuk menyengsarakan dia, cara Allah agar dia masuk neraka. Banyak loh orang yang di dunia tampilannya seperti terhina, menderita, miskin, padahal itu cara Allah untuk memuliakan dia, cara Allah untuk memasukkan dia ke surga. Gini tak kasih contoh, kalau nggak dikasih contoh mesti nggak paham. Soalnya yang sebelah sini nih emang tak akui cantik-cantik. Tapi on weh. Maaf sayang, aku kalau bilang on bukan berarti aku benci, enggak. Itu kan bahasa akrabnya aku. Aku tuh sayang banget sama kamu. Aku orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Dah gini, ada orang yang di dunia itu tampilannya seperti mulia, terhormat, padahal dia akan disengsarakan. Ada loh ya, ada loh. Orang itu, wah, naiknya itu mobil mewah, harganya mahal, mobilnya bagus, sopirnya pribadi, sopir pribadi, canggih, profesional, dan kemana-mana dikawal, ketat, seperti dia orang mulia dan terhormat, padahal itu mau dimasukkan penjara. Lah koruptor betul? Koruptor ini ditumpakno mobil apik, regane larang, supire canggih, profesional, pengawalan laras panjang, depan belakang, arep dilebone penjara kuwi. Ada orang yang di dunia tampilannya kayak orang wah, mulia, terhormat, parlente, jas-jasan, nganggo dasi, licin, melinti, bawaan koper di mana-mana dikawal, rumahnya mewah, mobilnya mahal-mahal, padahal itu mau dimasukkan neraka sama Allah. Makanya zaman kalau ada orang yang omahe tumpuk pitu, depan mobil berderet-deret 17, paling murah 5 miliar, ada kolam renang macam-macam kaya, ndak usah meri, zaman lewat melengoso, neraka.
Alhamdulillah sing melarat terhibur. Nah iya toh. Lha kok kaya koruptor apa dilebokne penjara kuwi. Gak usah iri sampean karo Kaji Gun. Belum tentu terhormat. Ya tergantung hartanya ditasarufkan untuk apa. Ngono lho. Gak usah iri, gak iri. Aku iri itu kalau ada orang kaya tapi hartanya ditasarufkan untuk perjuangan agama. Aku baru iri aku. Lah kalau orang hanya sekedar kaya gak gumun aku. Yo gak pengen, blas gak pengen aku. Aku soalnya wis tahu melarat, tahu sugih aku. Yo makanya aku bisa cerita kayak gini. Ranggumun aku, wong donyane tumpuk-tumpuk, blas ranggumun. Wong kelambi yang dipakai juga sama, tak setel. Apa coba bedanya? Turu ya podo mereme, mangan podo dileke, metu podo dadi teleke. Ranggumun. Kalau ada ini orang kaya, ini penguasa sini, bos ini, lah ranggumun aku biasa aja. Ngapain? Biasa aku. Tak lihat kalau dia memang manfaat untuk masyarakat, kalau dia memang hartanya ditasarufkan untuk kemaslahatan umat, untuk perjuangan, baru aku siap hormat, salut, angkat ketua aku. Lah nek meng trimo sugih-sugih nggo numpuk-numpuk nggo sugih-sugihan, blas ora pengen aku. Dan saya nggak mungkin bisa akrab dengan orang seperti itu. Termasuk iki yo tanteni modele piye. Lah iya aku. Lah nek wong model pelit radoyan aku. Asli radoyan aku. Ngapain? Loh karena saya hidupnya ya seperti ini. Hidup saya tak wakafkan. Aku hidupku kayak gini mulai dulu. Nggak berubah. Tanyakan sama yang dulu udah pernah ngundang saya 2013, 2014. Sama biasa. Nggak aneh-aneh saya. Ya tetep kayak gini, saya nggak berubah. Wah aku turuti gletakno ning selempitan omahe wong iki wis biasa. Saya nggak harus mensyaratkan hotel bintang 5 dengan menu makanan ini, minumannya harus ini. Enggak. Kamare cuwilik, kasure amoh. Biasa, ngapain? Yang penting nyaman. Nggak banyak diganggu, ngono tok mek anakku. Yuk. Yo, nggak aneh-aneh. Aku orangnya biasa kok, nggak aneh-aneh. Ngono. Kiriman nopoh, kiriman dongo, gitu. Lah ya ini kan saya ngingetin saudara kita, saudara saya. Gopo lek duitnya akeh arep gopo coba. Bojo ra duwe. Ayo coba. Ya udahlah ini enggak rampung ini nanti. Loh. Ya Allah ya Karim. Ya habis ini bentar toh, ini masih belum selesai kok. Maaf ya ini ngajinya ngaji nyantai saja. Kalau kita nggak mau belajar meninggalkan dunia, dunia yang akan lebih dulu meninggalkan kita. Ini harus saya ulang ya. Kalau nggak diulang nggak paham mesti. Kalau kita nggak mau belajar meninggalkan dunia, bisa jadi dunia yang lebih dulu meninggalkan kita. Banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi dia sudah mulai ditinggal oleh dunianya. Artinya dia mempunyai banyak kekayaan dunia tapi nggak bisa menikmatinya. Berarti kan dia sudah ditinggal oleh dunianya. Rumahnya bagus, omahe iki jan api. Kaya omahe demit saking apike. Tapi ternyata dia udah nggak kerasan tinggal di rumahnya. Dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Lah ya di rumahnya sendiri 4 hari opname 2 minggu. Pulang 5 hari di rumah opname 2 minggu. Ini kan berarti rumah yang merupakan dunianya dia itu sudah mulai meninggalkan dia. Dia sudah ditinggalkan oleh rumahnya yang bagus itu. Nah ini kan teguran dari Allah.
sebentar lagi akan kau tinggalkan untuk selama-lamanya. Kalau udah ditinggalkan, yo nggak ada gunanya, nggak bisa menolong, nggak bisa membantu. Oke, misalnya Haji Gun ini misalnya punya tabungan ratusan miliar. Oke, ratusan miliar, ya sekarang ratusan miliar itu pasti suatu saat akan ditinggalkan. Kalau tidak, ratusan miliar itu yang akan meninggalkan dia. Mulane sampean ra usah pengen dia loh, meskipun duitnya ratusan miliar paling cuma nyekel catetane tok. Lah sampean tak yo iso nyatet dhewe. Rumangsamu terus dhewe ning omahe ana tumpukan duit. Enggak, mek catetan tulisan 300 miliar. Catetan tok. Nah sampean nak yo iso to gawe luwe akeh 800 miliar. Nanti gawa iki lho dhuwitku 800 miliar. Padha-padha catetan ae kok. Betul enggak? Tutne iki nek mangan sate ana pirang sunduk? Paling 3 sunduk, 5 sunduk. Orang ngira sampai 200 sunduk walaupun duitnya akeh. Padha karo sampean. Nggih napa mboten? Nek ora percaya sampean mangane tempe iki mangane sate. Nek wis mlebu metune padha. Rumangsane sing mangan sate terus esuk metune sundukan renteng-renteng. Banyak orang yang masih di dunia tapi sudah ditinggal oleh dunianya. Dia mempunyai banyak kekayaan dunia tapi nggak bisa menikmatinya. Mobilnya larang-larang, paling murah regane 3 miliar, jejer pitu, tapi dia kena stroke berat. Dia nggak bisa menumpai mobilnya atau menumpai sampean. Lah siapa yang naiki mobilnya? Malah sopir sama pembantu-pembantunya. Dia numpak geledekan, dorong kursi roda karo keple kabeh nggak. Lah apa artinya mobilnya mewah-mewah harganya miliaran, tumpakane ndekne kursi roda wis penceng kabeh, stroke berat mbek metot. Lah yang naiki mobilnya malah sopir sama pembantu-pembantunya. Betul? Itu sudah ditinggalkan oleh dunianya. Maaf, jangankan gula 100 kintal, pabrik gula 100 dia bisa beli. Tapi gula sesendok aja nggak berani minum dia. Kencing manis. Ayo. Padahal dia jangankan beli gula 100 kintal, pabrik gula 100 bisa dia beli. Tapi dia gula sesendok aja nggak bisa menikmati, nggak berani. Ayo coba. Jangankan sate 100 tusuk, kambing 100 kandang bisa dia beli. Tapi daging kambing sak pringkil nggak berani makan, darah tinggi. Lah percuma loh, mending sampean ora gablek duit mangan semongko iso ngerokoti sak kulit-kulite. Mangan sate lho disisili sak sunduk-sunduke. Betul apa enggak? Duitnya miliaran, uripe ning ruang ICU. Ayo coba, makan minum udah nggak bisa, impus nguyuh ngising di selang. Apa artinya duit miliaran, uripe cuma sapa ngomong persis? Matur suwun suwun dikai contoh malah dipersis-persisno. Lah apa artine tuh duit miliaran nih urip ning ruang ICU wis gak iso apa-apa karek. Ya mending ngene iki melarat tapi sehat. Ayo sampean pilih ndi? Sugih sakit-sakiten, melarat sehat. Pilih ndi? Pilih sugih. Astagfirullahaladzim. Orang segini banyak budek semua. Pilihannya lo nggak ada itu. Pilihannya cuma melarat sehat, sugih sakit-sakiten. Saman pilih? Nggak ada. Tak ulangi, milih sehat walaupun sementara melarat. Daripada sugih sakit-sakiten, donyamu duitmu gak kena dituku kesehatan. Tapi sampean meskipun sementara melarat sehat, ikhtiar maksimal, kerja keras dibarengi dongo, suatu saat berubah jadi sugih sampean. Amin nopo mau ora dipilih wa amin.
Tadi nggak dipilih kok sekarang amin. Mental melarat yang ngono-ngono kuwi. Gitu loh. Loh, astagfirullahaladzim. Lah kan banyak toh orang yang masih di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Banyak. Maka ayo belajar meninggalkan dunia. Sehingga nanti pada saat kita benar-benar meninggalkan dunia enteng. Kan udah belajar mulai sekarang. Hidup ini sesungguhnya berjalan mendekati kematian dan makin menjauhi dunia. Masuk ke tahun 2026, bertambah usia berarti berkurang umur sekaligus berkurang jatah hidup di dunia. Jarak dengan kematian semakin dekat. Betul? Lah iya. Hidup ini sesungguhnya Bapak Ibu berjalan terus mendekati kematian, menjauhi dunia. Jadi kita kita hidup ini kayak kita jalan, kita makin menjauh dari dunia. Ini misalnya dunia, situ kematian. Ya, kita berjalan terus, nah makin menjauhi dunia dan mendekati kematian sampai pada saatnya finish. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang selalu muhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri, dan membekali diri dengan amal-amal kebaikan untuk menghadapi kematian sebagai bekal menjalani kehidupan yang selamanya. Orang cerdas itu orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh. Orang bodoh, dia menjauh dari sesuatu yang makin dekat, dia malah mendekati sesuatu yang makin jauh. Mesti bingung iki, mesti bingung. Soalnya rupane ayu tapi gini sayang. Emang aku sayang sama kamu. Lah kalau aku nggak sayang sama kamu, ngapain aku jauh-jauh datang ke sini? Capek-capek aku nemuin kamu. Kan karena aku sayang sama kamu. Ya Allah. Ya Allah. Itu orang cerdas. Orang cerdas itu mendekati sesuatu yang makin dekat. Apa? Jarak kematian. Jarak kematian makin dekat, maka dia mendekat dengan cara mempersiapkan diri, mengoptimalkan hidup ini untuk bekal kematian. Itu orang cerdas. Menjauhi sesuatu yang makin jauh. Apa? Dunia. Makin jauh kita tinggalkan, terus kita jauhi, kita jauhi, kita jauhi, sehingga nanti pada saatnya benar-benar meninggalkan enteng. Kan harus belajar mulai sekarang enteng. Lah sedangkan orang bodoh, dia malah menjauh dari sesuatu yang makin dekat, kematian makin dekat, tapi dia malah menjauh. Dia nggak mau mempersiapkan diri, dia malah mendekat ke sesuatu yang makin jauh. Dunia itu makin jauh dia tinggalkan, tapi dia lari mengejar sesuatu yang ditinggalkan. Bodoh itu namanya. Halo? Kalau dia orang cerdas, sadar makin dekat dengan kematian, udah banyak dikasih peringatan sama Allah. Wa man nu'ammilhu nunaqqishu fil khalq. Dikurangi bentuk kedadian, kekuatan fisik mulai berkurang. Ini kan udah peringatan dari Allah. Kita udah banyak dikasih peringatan sama Allah. Bapak, Ibu, maaf, rambut yang dulu warnanya hitam berubah jadi putih. Itu artinya kan harus meninggalkan dunia hitam, Pak. Iya kan? Dulu rambut warnanya hitam berubah jadi, berarti harus meninggalkan dunia. Coba, dulu tubuhnya tegap, sekarang mulai membungkuk.
Ini teguran semua dari Allah. Dulu larinya kenceng 100 km oke jalan, sekarang 10 meter nyeret kakinya. Betul? Bapak Ibu maaf, dulu duduk kayak gini berjam-jam, begitu acara selesai bangkit yuk cerekal jalan jerantal. Sekarang duduk setengah jam aja mau bangkit itu terantanan, terus balungnya keretek. Ini kan teguran dari Allah. Duduk bersila berlama-lama udah nggak kuat, iki sak jam ki lungguhe wis alean ping 7. Sila sembujung mereng ngiwa mereng nengen. Betul? Nah itu wonge sing keplok-keplok itu. Duduk lama kesemutan, udah bokong panas sikil gringgingen, sing sila sing sembujung mereng nengen mereng ngiwa, nek perlu metungkruk ganti ngene maneh, wis sembujunge sik karo dipijeti ngene. Lah ini kan teguran dari Allah toh. Bu, ada nggak yang habis duduk terus tangi terus apa lek ngarane mripate bliyeng piur mek keretek ada? Itu berarti sudah dekat. Loh kok blaen tuh? Ya sadarilah. Dulu kulitmu kenceng, ginyur mindur. Sekarang udah kendo, mengkeret. Pipimu lo pertahankan nek kuat. Mindur terus, rangira iso. Kalau waktunya tiba mesti mengkeret. Gigi dulu utuh, sekarang mulai merotoli. Tapi wongi kadang gak terima. Untune merotoli malah ora kok rumangsa tuwek. Aku ki asline jek enom, cuma yo kalah untu. Kok iso kalah untu ki, le untumu mbok du karo sapa? Iya wis tuwek kuwi tandane. Tapi orang kan gak terima. Iso nyalahno bakul sate. Aku mangan sate ning kono untuku protol, satene alot. Bukan karena satenya alot, untumu kropos. Tuwek ya tuwek. Ngeyel. Kulit wis mengkeret gak terima. Wedok-wedok lho. Ke salon ditarik-tarik pakai senar. Ya kenceng. Tapi nek kekuatane senar wis entek, ya mengkeret meneh. Saiki modele ngono, Pak. Kulit ditarik-tarik senar, lambe sontik ndomble. Dodho kuwi asline ya karek tengere tok, Pak. Pasang silikon. Lah kekuatane silikon masih ada, ya mentek-mentek. Mentok 2 tahun, anjlok. Tinggone BH yang brosot ae. Lah wis tuwek kok. Ya wis Mbah ra usah digrayangi kok malah. Iya nggonku brosot iki. Malah ana sing grayangi. Lah itu kan teguran dari Allah toh. Lah kok ndak sadar. Sing non dhuwur iki grayang-grayang kae. Malah ana sing grayange wae kancane, wae sampeyan, Mbak. Astagfirullahaladzim. Lah itu kan teguran dari Allah toh. Wong yang ngeyel. Maka kita harus terus belajar meninggalkan. Loh lah gak paham toh. Belajar meninggalkan sebelum kita benar-benar meninggal dunia. Bapak Ibu, ya Allah. Jadi orang yang sudah benar jalur hidupnya nanti ketika mati itu nyaman. Kenapa? Dunia sudah dilepas. Dunia sudah dilepas, kan dia sudah belajar meninggalkan. Begitu waktunya tiba benar-benar ditinggalkan, set enteng. Karena udah dicul, udah dilepas. Israel narik rohnya, dia udah ngelepas. Set enteng. Gitu. Nah tapi kalau orang yang nggak mau meninggalkan, gue iki gondelan donya namanya, dia terus pegangan dunia nggak mau jauh. Bayangkan Israel narik rohnya, dia gandulan. Ini sesakit-sakitnya sakit yang teramat sakit. Maka siapa orang yang paling sakit saat sakaratul maut? Jawabannya adalah
orang yang hubbud dunia, dia cinta dunia dan dia dipaksa untuk berpisah dengan dunia yang dicintai itu. Sesakit-sakitnya sakit itu adalah ketika dipaksa berpisah dari yang dicintai. Betul? Lah dia terlalu cinta dunia, padahal mati itu dia dipaksa untuk berpisah dengan dunia yang dicintai. Sakit luar biasa. Orang yang paling berat saat kematian, orang yang paling menderita ketika nazak, paling sengsara ketika menghadapi sakaratul maut adalah orang yang hubbud dunia, orang yang cinta dunia. Ngene Bapak Ibu, soalnya orang niku kalau nggak kedonyan, nggak cinta dunia, dunia udah dilepas. Cul, begitu roh ditarik sama malaikat Israel, selepas enteng. Lah orang yang kedonyan kan gandulan donya. Israel njabut roh, Israel narik nyawanya, dia gandulan. Ini loro yang paling loro. Bahasa Inggrisnya kan the odot-odotan. Makanya kayak terus suaranya kayak matane plorok-plorok, pendelik-pendelik, ilate melet-melet kayak sesakit-sakitnya sakit. Beda dengan yang tadi kan udah dilos, ditarik iki, monggo. Oh dicul kok dilepas. Paham? Paham? Iki pengumuman kanggo wong-wong sing do kedonyan. Ya Allah. Bu. Paham nggih? Ya wes. Loh, ini udah jam 4:30. Belum asar ini. Loh, kalau materi saya ini baru 1/4 tentang Isra Mi'rajnya yang berkaitan dengan kematian, perjalanan hidup baru di dunia, belum nanti di alam barzahnya, transit Masjidil Aqsanya, belum lagi tujuan utama Sidratul Muntahanya. Gitu loh. Makanya terakhir pesan saya, kematian itu ditentukan oleh kebiasaan. Yamutun nas ala ma'asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Orang itu nanti matinya bagaimana kondisinya ditentukan bagaimana kebiasaannya ketika hidup di dunia. Kalau hidup ini kebiasaan baik, matinya mati baik. Kalau hidup ini kebiasaan buruk, matinya mati buruk. Naudzubillah. Jadi kalau pengen mati dalam keadaan iman, hidup harus selalu berpegang iman. Kalau hidup sering ngelepasin iman, bahaya. Nanti ketika mati, imannya lepas. Orang itu tergantung kebiasaannya, Bapak Ibu. Orang kalau kebiasaan zikir, kaget sak kaget sing metu ya zikir. Halo? Begitu bersin, ahing, alhamdulillah, karena kebiasaan zikir. Tapi kalau nggak kebiasaan nggak bisa. Bersin itu cuma dipanjang-panjangin, nggak ada alhamdulillahnya. Malah kadang aneh, bersihnya itu malah tahu, bakso, es teh. Itu berarti isi hatinya ya departemen perbadokan. Ini otomatis. Orang lagi jalan kesandung jedet, astagfirullah, innalillah, ya Allah, karena dia kebiasaan zikir gitu. Tapi kalau nggak biasa ya nggak bisa. Kadang jalan kesandung jedet, malah kebun binatang yang keluar. Binatang berkaki 4 itu keluar semua. Duh, wes kok malah asu barang. Wis tak samarke binatang berkaki 4 ya malah dicetakno asu. Bu, bu, orang itu kalau terbiasa zikir, sakit itu yang banyak diucapinnya zikir, karena emang dia terbiasa zikir. Begitu sakit, selimutan gerugah ya Allah, ya Allah, ya Allah, subhanallah, 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 ya Allah, astagfirullah, Allah. Ya karena emang dia kebiasaan zikir. Tapi kalau nggak biasa zikir, sakit yang main grugodok. Oh ya wedhus kuyuan.
Nggak sama keluarganya ditegur, nyebut malah banter, tapuki lambe, nyebut ayo nyebut, baru bisa dia but ya karena nggak biasa. Coba sekarang orang nek kulino nyebut makan nih lo, makan pegang sendok jatuh klunting, ya Allah lah kok ceplok sendok, ya Allah. Ya karena kebiasaan gitu, punya jemuran pakaian udah hampir kering, lupa nggak diangkat, tiba-tiba hujan deras, geruduk, ya Allah lah kok lali ora tak entas iki mang, ya Allah. Ketemu sama temen ya wis lawas gak ketemu koncone. Adik-adik yang di situ tolong jangan rame. Adik-adik kalau rame di luar saja. Tadi udah bagus diem kok, sekarang rame. Ya. Ketemu karo koncone ya lama udah nggak jumpa. Terus ketemu karo koncone gabyukan gabruk-gabrukan ya. Ya Allah Mbak, sama niki saiki lemu ning ngene iki Mbak. Ya Allah. Cucunya datang ya Allah, cucune udah besar ya Allah. Loh, ini nanti pas mati kaget roh ditarik seret Allah. Tak. Nah kalau gitu beneran apa janji Allah? Ana jali suman dzakarani, aku selalu mendampingi orang yang menyebut namaku berzikir, disambut Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Disambut Allah dan dimasukkan surga. Dimasukkan Pak, nggak masuk sendiri. Enak mana Pak? Masuk sendiri sama dimasukkan itu enak mana Pak? Masuk sendiri karo dimasukkan enak mana? Oh enak dimasukkan. Loh, dimasukkan kita terhormat. Kalau masuk sendiri itu nggak terhormat. Loh, ada acara kayak gini terus orang datang dimasukkan, mesti itu orang terhormat, dikawal, dikasih tempat yang nyaman karena dimasukkan. Nah kalau masuk sendiri ya kluyur terus ndoprok ora kopen. Enak dimasukkan. Orang dimasukkan itu belum masuk aja udah dibukain no. Nah kalau masuk sendiri tuh nggak dibuka no, makso ngono lho. Kayak pikiranmu aja aneh-aneh ya. Malah mancing pikiranku ya ki. Loh, namu ke rumah orang kalau dimasukkan, belum masuk kan pintunya udah dibukain, terus kasih macam-macam, terhormat. Lah kalau masuk sendiri, loh maling. Ngono lho. Berarti enak dimasukkan. Dimasukkan itu yang dimasuki ya seneng. Nah kalau masuk sendiri yang dimasuki belum tentu seneng. Wes sembuh pikiranmu apa? Loh. Sama namu ke rumah orang itu kalau dimasukkan, monggo seneng tuan rumah yang dimasuki. Tapi kalau masuk sendiri ya mau maling mau loh. Enak dimasukkan gitu loh. Jadi nanti sama dimasukkan surga, bukan kok masuk sendiri. Kalau memang tadi bener husnul khotimah, bawa iman, menyebut Allah itu tadi. Tapi maaf ya, maaf, jangan marah. Ini yang hadir di sini ini nanti kalau di akhirat kalau jadi masuk surga nek sido iki. Ya sepertinya kok masuk sendiri. Kayaknya kok masuk sendiri, kluyur terus ora kopen non jero. Toleh ngono. Sapa ngomong sing penting masuk? Lu terus rasane gimana? Yang penting masuk. Astagfirullah. Yang mesisan yang terhormat ngono sekalian hidup kok. Sing penting mlebu jare. Kuwi model apa ngono. Astagfirullahaladzim.
Coba orang yang nggak terbiasa zikir, maaf, orang yang nggak biasa zikir, pegang sendok lagi makan kelunting, sendok apa ini kok lunyune, nyalahno sendok dia marah-marah, punya jemuran udah hampir kering lupa belum diangkat, hujan derut gerutuk, udan ora kondo-kondo, nyalain hujan. Cucunya datang itu ya cucune ini nanti pas kematian nyawa dijabut tek lah kalau gitu beneran siapa yang nyambut nek gak mak lampir ngono lho. Makanya biasakan berbuat baik. Teman pernah denger toh ada orang mati pas sholat, memang dia ahli sholat. Oh, kok malah udah nih udah 4:30 lewat. Ada ya.